Oke, kali ini gua mau ganti kaki-kaki mobil ya, bukan kaki. Karena mobil ini udah pegel kali kaki-kakinya ya. Udah lama, udah harus gue ganti dari lama, cuman baru sempet mungkin. Ya karena juga corona juga kan. Jadi bisa dikerjain sendiri, juga bisa menghemat biaya untuk ke bengkel ya. Jadi bisa lebih leluasa kita ngerjainnya. Oke, jadi buat kalian yang punya Avanza tipe lama, khususnya 2004 sampai 2011 kalau nggak salah, hampir sama ya, itu bisa kalian bisa kalian ikutin tutorial ini, cara ini, karena gue juga baru belajar, jadi kita sama-sama belajar. Tapi untuk kalian yang sama sekali jarang dandan mobil, harus ikutin step-stepnya secara bener ya, jangan sampai bisa bongkar tapi nggak bisa masangnya lagi. Jadi saksikan videonya sampai dengan selesai. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum klik tombol subscribe dulu channel kita, dan jangan lupa untuk klik like, lalu komen kalau misalkan videonya ada yang kalian anggap kurang tepat penyampaiannya. Jadi saksikan videonya sampai dengan selesai. Oke, jadi ini mobil yang mau diganti shocknya. Jadi mau diganti shock kanan dan kiri. Dan ini adalah bahan-bahan yang mau gue ganti. Dimana di sini ada 2 shock kanan dan kiri, dan juga ada, nah ini shocknya masih disegel, dan juga ada karet support shock. Ini mereknya Aspira ya. Karena sekalian ganti gitu. Jadi kita nggak udah pasang nanti besoknya rusak, jadi sekalian aja. Dan ini untuk pelindung shock ya, jadi pelindung dari debu dan juga minyak ya mungkin ya. Nah ini barang-barangnya yang mau langsung gue ganti sekalian, jadi biar gak kerja 2 kali. Kalau besoknya rusak kan jadi kita gak repot lagi. Oke, selain itu juga kita perluin alat-alat. Ini diantaranya ada dua dongkrak ya yang diperluin, dan alat-alat lain. Dan jangan lupa juga untuk safety-nya kalian harus pakai sarung tangan, karena ini kan nanti kita mau ngelilitin kawat ya. Dan disitu kelihatan kalau gue udah nyiapin kawat-kawatnya untuk ngebongkar mobil ini. Jadi langkah pertama itu yang harus kita lakukan itu adalah kita ngebuka untuk bagian penutup penutup support shock ya. Di sini nanti ada baut yang untuk di shocknya, cuman di sini kan udah kelihatan semua. Jadi untuk lebih mempermudah kita kasih untuk full penetration ya. Jadi pakai cairan khusus untuk ngebersihin karat-karat yang ada di baut-baut ini atau bimurnya ya, yang udah lama nggak kita buka. Dan kita buka pakai kunci 17. Nah di sini gue nggak saranin pakai kunci 17 pas kayak gini karena gue nggak punya, jadi gue pakai yang ada aja. Soalnya bisa pakai kunci letter T gitu atau kunci T, jadi lebih mudah. Langkah selanjutnya kita buka ban. Pertama kita kendorin dulu baut-bautnya sebelum kita dongkrak. Jadi yang penting kita kendorin dulu sampai dia bisa putar, tapi jangan langsung dibuka. Kalau yang nggak tahu cara buka ban ya bisa tonton video lain-lainnya ya. Di sini hanya gue kasih tahu caranya aja.
Jadi bukanya ban dulu, kita kendorin lalu kita bisa dongkrak, tapi jangan langsung dibuka untuk baut-baut ban ya. Oke, di sini kita dongkrak. Nah, di sini videonya agak gue percepet karena di situ kita perlu dongkraknya agak lama ya supaya dia agak naik. Oke, kita tunggu sampai mobilnya agak naik. Oke, jadi fungsi kawat tadi gue belum bilang ke kalian kalau itu fungsi kawat itu adalah untuk ngejepit per dari shocknya ya, karena gue nggak punya alat untuk ngejepit pernya, jadi kita harus pakai kawat aja. Oke, setelah masang sarung tangan biar safety, kita buka untuk 4 baut yang ada di ban ya, sambil kita buka semuanya dan kita lepasin bannya nanti. Oke, setelah terlepas ban ini kita bisa taruh aja di bawah mobilnya ya, untuk ngejaga siapa tahu nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Selanjutnya kita dongkrak untuk bagian shocknya, bagian bawah shocknya itu ada besi, bisa kalian dongkrak di situ untuk naikin pernya dan shocknya ke atas. Oke, setelah dirasa cukup baru kita pakai ini kawat untuk ngelilit dari per-per itu supaya pas kita copot nanti dia nggak lompat atau dia mental gitu ya. Jadi kita pasang, dan di sini gue pasangnya 3 lapis ya, terserah kalian mau pasang, yang jelas untuk berapa lapisnya itu bebas, yang jelas di sini harus sampai kuat banget gitu. Jadi pastikan untuk kawat yang dipakai ini untuk dililitin kuat. Setelah kuat baru kita buka baut-baut yang ada di sini. Di sini ada baut yang dari shock menghubung ke rem, ada juga di sini baut link stabilizernya, dan juga ada baut untuk saluran atau selang rem ya, selang apa namanya, pipa rem ya. Selanjutnya kita buka atau kita kendorin dulu aja bagian ini, bagian apa, baut yang menghubungkan ke bagian kampas rem ini, bagian apa, piringan rem. Tapi sebelumnya gua semprot dulu untuk cairan anti karatnya untuk mempermudah gua untuk buka, karena kan ini udah lama banget gak dibuka, jadi wajar aja kalau dia keras. Selanjutnya kalau yang udah kendor bagian-bagian semuanya kita buka aja langsung baut yang ada di link stabilizernya. Kita buka itu dulu untuk pertama, baru bagian bawah-bawahnya, karena link stabilizer ini kan dia kalau misalkan nggak kita dongkrak dia susah. Jadi biar dia ngangkat dulu, karena dia kan ada bagian karetnya juga gitu, dia harus kita dongkrak dulu untuk bagian untuk dia ngangkat gitu, untuk link stabilizernya. Oke, kalau udah kebuka untuk bagian link stabilizer, kita buka baut-baut yang tadi kita kendorin ya, baut yang menghubung ke bagian apa nih, piringan cakram remnya ya. Oke, di sini kan ada 2 baut ya, jadi kita buka dua-duanya, atas dan bawah. Gitu kalau nggak salah pakai kunci 17 juga. Jadi kita buka perlahan, dan juga jangan lupa buka bagian belakang itu ada baut untuk pengunci selang rem ya, selang apa, bagian untuk cairan remnya ya, atau minyak rem, cairan minyak rem. Oke, kalau semuanya udah kebuka baut-bautnya semua, tinggal kita lepas aja. Oke, dibiarkan aja begini keadaannya, dan pastiin selang rem ini apa namanya, minyak rem ini nggak kejepit ya, dan juga nggak terputus. Oke, ini udah kebuka antara shock dan juga bagian remnya atau bagian untuk ban. Selanjutnya kita buka bagian atasnya, pengunci di bagian atas, baut atas. Ini kalau nggak salah menggunakan kunci 12. Ada 3 baut di situ. Nanti setelah baut terakhir jangan lupa kalian harus siap-siap pegang bagian bawahnya supaya nggak langsung terjatuh gitu kan, takutnya nimpa kaki. Jadi
3 baut penguncinya itu kita buka sambil kita pegang soknya, kita tahan dari bawah, kita tahan begini. Nah kurang lebih beginilah. Kalau udah kecopot semua, jadi ini aman ya, soknya juga nggak mental karena kita tahan pakai kawat tadi. Langsung aja kita lihat di sini soknya udah keikat aman. Nah di sini udah gue siapin sok yang baru ya, masih disegel, masih diplastikin. Oke, selanjutnya kita buka baut yang di sini tadi yang kita kendorin pas awal. Nah di sini fungsinya kendorin pas awal itu jadi pas kita buka nanti terakhir begini nggak susah gitu. Oke, kita buka baut ini, baut 17 juga kalau nggak salah. Nah kita lepas bagian-bagian dari sok ini sambil kalian ingetin urutan-urutannya ya, jadi nggak salah untuk masangnya nanti. Nah di situ untuk karetnya udah pecah ya, karet untuk pelindung soknya. Sementara gue tahan pakai lakban kalau nggak salah waktu itu. Nah ini pernya, dan ini sambil gue pasang yang baru dengan susunannya yang sesuai awal tadi ya, jadi jangan sampai salah pasang. Dan untuk kawat besinya jangan dilepas dulu, nanti dilepas pas sudah terpasang di mobil. Oke, kita pasang perlahan sambil kita cocokin, dan ini udah gue pasang semuanya dengan sok yang baru, dan udah gue kencengin juga bautnya. Langsung kita pasang di tempat tadi. Nah ini udah gue baut 3 baut yang tadi ya, kunci 12, kita kencengin aja langsung 3 baut ini. Pastikan semua pengunciannya harus kuat ya, jadi aman untuk kedepannya kita pakai mobilnya. Setelah itu kita pasang 2 baut yang tadi yang untuk pengunci antara sok dan juga piringan rem untuk masang ban tadi, untuk kunci 17 nya. Dua-duanya harus dipasang kenceng ya, jadi lebih aman gitu, lebih safety. Lebih bagus lagi kalau kalian menggunakan itu kunci sok, jadi kerjanya lebih enteng, lebih cepat lah. Kalau pakai kunci pas kayak gue ini agak susah memang. Oke, jangan lupa kunci juga baut yang ada di belakang, baut untuk pengunci selang rem minyak rem ya. Oke, kalau semuanya udah kekunci, nanti 2 baut ini terakhir itu tinggal ngunci bagian link stabilizernya ya. Oke, di sini yang perlu dilakukan itu kalau udah semua, pas kita masang link stabilizer jangan lupa kita naikin lagi untuk dongkraknya. Jadi link stabilizernya pas di dalam lubang yang mau dipasang. Oke. Oke, kalau dirasa stabilizernya udah kenceng, semuanya udah kenceng, kita turunkan dongkraknya ya. Kita turunkan, lalu tinggal kita cek lagi semuanya apakah udah kenceng dari semua baut yang kita pasang, dan baut yang paling belakang untuk minyak remnya, selangnya itu jangan sampai nggak dipasang juga. Oke, kalau semua udah, tinggal kita pasang lagi bannya seperti semula. Oh ya, maaf, sebelum pasang ban kita harus copot dulu semua kawat-kawat yang kita pasang tadi. Kita baru tinggal lepas semua kawat-kawatnya, baru kita pasang ban. Jangan sampai ada kawat yang nyangkut di situ, supaya nanti pernya bisa normal kembali gitu. Oke, setelah itu kita pasang semua baut-baut yang ada di ban. Nah, jadi cukup begini aja untuk pemasangannya. Untuk kawan-kawan tinggal plug and play, tapi ya tahapnya harus diingetin.
Nah, untuk bagian sebelah sini mungkin agak susah karena ada penghalang dari air keran ya. Jadi kalian harus congkel dari bawah dan kalian copot dulu untuk air wipernya. Untuk bagian sebelah kiri ya, ini dicopot karena susah untuk menghalangi baut 12 yang 3 ini. Oke, cukup sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau bila ada salah kata dan salah penyampaian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian.